muslimin, bapak-bapak, saudara-saudaraku satu akidah yang Allah muliakan. Adapun khutbah yang khatib bawakan pada Jumat kali ini dengan tema toleransi jangan kebablasan. Islam agama yang sangat toleran. Islam agama yang sangat menghargai kaum muslimin. Tapi ada batas-batasan dalam tasammuh toleransi. Bukan toleransi kebablasan tanpa ada batas. Tolak ukur kita dalam Al-Quran, Allah jelaskan dalam surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agamamu, bagiku agamaku. Tasammuh dalam arti kata membiarkan mereka beribadah, menghargai mereka. Jadi toleransi bukan berarti kita ikut serta atau mengakui kebenaran mereka. Maksudnya bukan berarti kita mengakui ritual-ritual mereka, tetapi dalam arti kata tidak melarang mereka, tidak mengganggu mereka, tidak menghalang-halangi mereka. Inilah toleransi dalam Islam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran melarang kita mencaci maki sesembahan mereka. Kalau kita caci maki, kita bully sesembahan mereka, mereka kata Allah akan balik mencaci maki apa yang kamu sembah. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang Allah muliakan. Allah juga berfirman dalam surat Yunus ayat 41. Antum bari'una mimma a'mal wa ana bari'un mimma ta'malun. Kamu berlepas dari apa yang aku amalkan, aku kerjakan, dan saya berlepas diri dari apa yang kamu perbuat. Selama mereka tidak mengganggu kaum muslimin, selama mereka tidak mengusik ketentraman kita, kita tidak boleh mengganggu mereka. Apa kata Allah tadi? Antum bari'una mimma a'mal wa ana bari'un mimma ta'malun. Kamu berlepas diri dari apa yang aku amalkan, dan aku berlepas diri dari apa yang kamu amalkan. Kaum muslimin, besok saudara satu bangsa kita merayakan hari rayanya. Kita mesti toleransi. Toleransi bukan arti kita mengucapkan selamat, bukan kita ikut-ikutan, apalagi nanti tahun baru. Yang tahun baru kita adalah 1 Muharram. Sedangkan toleransi yang diartikan sebagai partisipasi, ikut serta, musyawarah, bikin spanduk, bikin ucapan selamat yang dilakukan oleh seorang muslim dalam hari raya umat lain, misalnya dengan mengucapkan selamat hari ini, selamat hari itu terhadap agama lain, atau hadir dalam ritual keagamaan umat lain, mereka ini jelas melanggar syariat Islam. Ini toleransi boleh dalam arti kata membiarkan mereka, tidak mengusik mereka, menghargai mereka.
jelas melanggar syariat Islam, dan bukan seperti ini yang dinamakan toleransi yang diajarkan oleh syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala memberi pembedaan kepada kita, lana a'maluna wa lakum a'malukum. Al-Qasas ayat 55. Bagi kita amalan kita, bagi mereka amalan mereka. Ustaz, kami kan hanya membakar ayam malam tahun itu. Kalau mau bakar ayam malam nanti bisa. Kami hanya bakar jagung, Ustaz, malam itu. Kalau bakar jagung kapan-kapan bisa. Tidak menunggu momen-momen mereka beribadah. Silakanlah mereka beribadah, silakan mereka berbuat, selama mereka tidak mengganggu kita. Bukti toleransinya Islam terhadap umat lain. Apa bukti toleransinya umat Islam terhadap umat lainnya? Yang pertama, kita dianjurkan oleh Rasulullah berbuat baik kepada siapapun, apapun agamanya. Ada ungkapan sahabat yang bernama Abdullah bin Amr, ya hulan, iza faraqta fabda bijarina al-Yahudi. Hai hulan, apabila kamu telah menyembelih sembelihan, berikanlah kepada tetanggamu Yahudi. Yang kedua, bukti toleransinya umat Islam terhadap agama lain, bermuamalah. Yang kedua, bermuamalah. Boleh kita jual beli dengan mereka, boleh kita transaksi jual beli kepada orang non-muslim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat 15? Wa in jahadaka ala an tusyrika bihi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Bermuamalah dengan karib kerabat kita non muslim, umpamanya kita mualaf, keluarga kita ada yang non muslim, tetap kita dianjurkan oleh Allah dan Rasulullah berbuat baik kepada mereka, selama mereka tidak memerintahkan kalian berbuat maksiat. Dalam surat Luqman dikatakan, jikalau kedua orang tuamu menyuruh kamu berbuat syirik kepada Allah, fala tuti'huma, jangan kamu mengikuti keduanya. Wa sahibuhuma, meskipun kita dilarang mengikuti perintah orang tua yang non-muslim, tetapi dalam hal-hal keduniawian kita dianjurkan Allah dan Rasulullah berbuat baik kepada ayah dan bunda kita. Yang ketiga, Islam melarang keras membunuh non-muslim kecuali jika di medan perang. Bayangkan sungguh indahnya Islam, toleransinya. Islam melarang membunuh non-muslim kecuali di medan perang. Apa ancamannya oleh Rasulullah? Man qatala qatilan min ahli zimmah lam yajid rihal jannah. Siapa yang membunuh orang kafir zimmah. Kafir zimmah ini non muslim yang tidak menyerangi kaum muslimin, non muslim dalam perjanjian, non muslim dalam perlindungan Islam. Lam yajid rihal jannah, tidak akan dapat baunya surga. Bayangkan, jangankan membunuh sesama umat Islam, membunuh non muslim tanpa ada sebab yang dibenarkan dalam ajaran Islam, dia tidak akan masuk surga. Jangankan masuk surga, bau surga pun
tak dia dapatkan. Yang keempat, buktinya umat Islam toleransi, adil dalam hukum dan pengadilan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mumtahanah ayat ke-8, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Apa kata Allah? Allah tidak melarang kamu berbuat baik, berlaku adil terhadap orang non-muslim selama mereka tidak menyerangimu, selama tidak mereka mengusirmu dari tempat tinggalmu. Kaum muslimin, ada orang bilang umat Islam tak toleran. Siapa bilang? Itu oknum umat Islam, bukan Islamnya. Islam sangat toleran. Ada piagam Madinah. Tapi perlu kita ingat, walaupun kita ada toleransi, tapi toleransi kita tidak kebablasan. Tapi toleransi kita ada batasnya. Kenapa kita dilarang mengucapkan selamat hari raya orang non-muslim? Kan mereka, Ustaz, mengucapkan selamat Idul Fitri sama kita, Idul Adha, selamat tahun baru Islam, selamat ini, selamat itu. Mereka pengen kita mengucapkan sebagaimana mereka mengucapkannya sama kita. Karena pernah orang kafir Quraisy menemui Nabi Muhammad SAW. Hai Muhammad, kami bisa mengikutimu selama kamu sehari juga mengikuti kami. Maka turunlah surat Al-Kafirun. Kan hanya sekedar ucapan, Buya. Memang sekedar ucapan. Karena ucapanlah bapak-bapak dengan ibu halal menikah. Hanya sekedar ucapan ijab kabul. Kalau tidak ada ijab kabul, sekedar ucapan, bapak tidak halal dengan istri bapak. Kan hanya sekedar ucapan. Begitu juga dengan jual beli. Ya, akad jual beli karena ucapan. Begitu juga kita mengucap syahadatain, hanya ucapan. Tapi dengan ucapan, konsekuensinya harus mengikuti aturan Allah dan aturan Rasulullah. Kenapa kita dilarang mengucapkan selamat itu kepada non-muslim? Yang pertama, tasabbuh bil kufar, menyerupai orang kafir. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai orang kafir, orang non-muslim, maka dia, kata Nabi, serupa dengan mereka. Yang kedua, kenapa kita dilarang? Karena itu musyarakah, berpartisipasi. Kalau kita berpartisipasi, sama kita mengakui kebenaran apa yang mereka utarakan, kebenaran apa yang mereka jalankan. Tapi selama kita tidak mengucapkan selamat kepada mereka, insya Allah iman kita mantap. Kaum muslimin, bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat, karena ucapanlah kita halal dengan istri kita. Karena ucapanlah sahnya jual beli. Karena ucapanlah kita yakin dan percaya syahadatain. Ingat, perkataan, ungkapan kita jangan sampai merusak keyakinan dan akidah kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.